Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Pamungkas dari Universitas Islam Nasafia dengan NIM 152021242. Pada kali ini saya di mata kuliah Manajemen Bimbingan Konseling dengan dosen pengampu Nurul Fajri, MPD. Dengan saya hari ini ingin mempresentasikan tentang konsep teori program bimbingan konseling. Pada poin pertama itu dalam pengertiannya program bimbingan konseling ini dijelaskan terlebih dahulu yaitu setiap guru BK ini perlu membuat program BK karena membuat program BK ini adalah tugas pokok atau tugas utama dalam peranan guru BK di sekolah. Rencana program itu dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dalam bimbingan konseling. Menurut Prayitno, tahun 2000 program BK adalah satuan rencana kegiatan BK yang akan dilaksanakan. Pada periode tertentu gitu. Program BK diartikan seperangkat kegiatan BK yang dirancang secara terencana, terorganisasi, terkoordinasi selama periode tertentu. Periode tertentu ini akan dilakukan secara kait-mengait untuk mencapai suatu tujuan. Sementara menurut Dewa Ketut, Soekardi tahun 2003 menyatakan bahwa perencanaan program otot dan urat yaitu bagian dari pengelolaan dan dapat dikatakan sebagai pemikiran ke masa depan seperti itu. Pengurus besar Akin mendefinisikan program BK ini sebagai satuan rencana keseluruhan dalam kegiatan BK yang akan dilaksanakan dalam program-program seperti periode bulanan, semesteran, juga tahunan bahkan. Sedangkan menurut Wahyu Sumirjo, yang dimaksud dalam program BK ini yaitu tujuan yang telah ditetapkan atau urutan tindakan kegiatan yang dijadwalkan. Program ini menggariskan apa, oleh siapa, bila mana, dan di mana program BK ini di sekolah, yang menyebutkan perencana program layanan BK dalam kegiatan membuat rencana pelayanan bimbingan dan konseling dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan karir, dan bimbingan sosial, serta ada bimbingan belajar. Selanjutnya pada poin kedua ini ada tujuan penyusunan program, yaitu menurut Dewa Ketut Soekardi tahun 2003 memaparkan tujuan penyusunan program BK ialah agar guru bimbingan konseling memiliki pedoman yang pasti dan jelas, sehingga kegiatan bimbingan BK ini di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Tujuan kegiatan BK ini khususnya tujuan sekolah pada umumnya juga akan menegakkan akuntabilitas BK di sekolah. Pada poin ketiga ada manfaat penyusunan program bimbingan dan konseling. Yang pertama ada keuntungan bagi sekolah. Keuntungan bagi sekolah ini cukup banyak. Yang pertama ada memperkokoh kekompakan, kerjasama antar petugas bimbingan dengan guru bidang studi, kepala sekolah, dan staf administrasi sekolah seperti itu. Dan yang kedua ada diusahakannya pengadaan sarana bimbingan BK yang lebih memadai dan fungsional. Yang ketiga terwujudnya tradisi musyawarah dan penyusunan program bimbingan dan konseling agar mendorong petugas BK untuk mewujudkan dirinya menjadi suatu organisasi yang kaya akan kegiatan yang profesional.
Yang keempat, mantapnya kedudukan dan peranan BK dalam di sekolah sebagai suatu kegiatan yang fungsional dalam membentuk tercapainya kelancaran atau keberhasilan siswa belajar secara optimal. Yang kelima, sekolah secara langsung akan terhindar dari usaha pelaksanaan layanan bimbingan yang bersifat trial dan error, hingga pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling ini lebih efisien dan lebih efektif. Yang kedua, ada keuntungan bagi guru BK. Yang pertama, petugas bimbingan akan memiliki keterampilan dalam penyusunan program BK secara lebih terarah dan operasional. Yang kedua, bentuk kerjasama diantaranya petugas bimbingan guru, kepala sekolah, dan staf sekolah lainnya agar program bimbingan konseling di sekolah ini tetap ada penyusunannya. Ketiga, dengan adanya input dari guru dan staf sekolah lainnya, maka akan dapat dirumuskan secara tepat masalah gitu, dalam bimbingan yang akan dihadapi di sekolah. Yang ketiga, ada keuntungan bagi sekolah. Yang pertama ini memberikan dasar rasional dalam mengimplementasikan program bimbingan konseling di sekolah. Yang kedua ini menjamin kualitas program BK di sekolah. Yang ketiga, menggambarkan kebutuhan pembiayaan yang tepat. Dan keempat, ada kemudahan dan penempatan staf. Yang kelima ini memberi informasi tentang pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang keenam, membantu menentukan standar program. Yang ketujuh, memberikan data tentang prestasi siswa. Itu keuntungan bagi pengelola sekolah dapat data siswa. Poin selanjutnya, ya ini ada unsur dan syarat penyusunan program bimbingan dan konseling. Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling ini diharapkan memenuhi unsur-unsur dan persyaratan tertentu. Menurut Prayitno tahun 98, unsur-unsur yang harus diperhatikan dan menjadi isi program dalam BK meliputi kebutuhan siswa, jumlah siswa, kegiatan di dalam dan di luar jam pelajar sekolah, gitu, jenis bidang bimbingan dan jenis layanan, gitu, volume kegiatan BK dan frekuensi layanan terhadap siswa. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan program yaitu yang pertama, berdasarkan kebutuhan bagi pengembangan peserta didik sesuai dengan kondisi pribadinya serta jenjang dan jenis pendidikannya. Yang kedua, yaitu lengkap dan menyeluruh. Artinya membuat segenap fungsi bimbingan. Kelengkapan program ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, ada sistematik dalam arti program ini disusun menurut urutan logis, tersinkronisasi dengan menghindari tumpang tindih yang tidak perlu, serta dibagi-bagi secara logis. Yang keempat, terbuka dan luas, artinya mudah menerima masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan tanpa harus merombak program itu secara menyeluruh gitu kan. Yang kelima itu memungkinkan kerjasama antara pihak yang terkait dalam rangka sebesar-besarnya memanfaatkan berbagai sumber kemudahan yang tersedia bagi kelancaran dan keberhasilan pelayanan dalam bimbingan konseling tersebut. Yang keenam, ada memungkinkan diselenggarakannya penilaian dan tindak lanjut untuk penyempurnaan program pada khususnya dan peningkatan keefektifan gitu dan keefisienan dalam penyelenggaraan program BK pada umumnya. Yang selanjutnya ada tahap-tahap penyusunan program BK, yaitu suatu program hendaknya disusun dengan baik
Untuk menyusun suatu program bimbingan dan konseling memerlukan langkah-langkah yang bersifat menyeluruh dan integral. Menurut Harold J. Burbach, Larry E. Decker tahun 1977. Mengemukakan langkah-langkah dalam suatu perencanaan sebagai berikut. Yang pertama ada menentukan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua ada menganalisis tentang sumber-sumber dan kendala yang itu berhubungan dengan personil, sikap, daya, peraturan-peraturan, fasilitas, dan waktu. Yang ketiga, menganalisis tentang kebutuhan, menentukan tujuan-tujuan lebih spesifik dan dapat diukur. Yang selanjutnya ada kelima itu menentukan prioritas. Keenam, menentukan strategi-strategi dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tujuan yang spesifik. Selanjutnya ada mengadakan evaluasi terhadap perencanaan yang bertakuk untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dicapai dan untuk melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan itu akan terlaksana. Selanjutnya yang ada mengadakan perubahan yang perlu untuk perbaikan dalam program BK tersebut. Sedangkan menurut Joseph W. Hollis tahun 1965 menjelaskan bahwa langkah-langkah ini penyusunan program BK yang baik agar efektif ada beberapa bentuk yang harus dilakukan. Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan, yang kedua studi mengenai layanan bimbingan yang terus ada gitu, mengembangkan pedoman, kegiatan untuk layanan-layanan yang baru, yang akan layanan yang diperbaharui lagi. Yang ketiga itu menetapkan cara-cara untuk mengumpulkan data dan menyebarkan data. Yang keempat, ini memodifikasi program. Yang kelima ini seksi tipe organisasi BK dan menetapkan program-program yang atau peranan tenaga yang pelaksana gitu. Yang keenam, menyeleksi koordinator dan pimpinan masing-masing bagian program layanan dalam bimbingan konseling. Yang ketujuh ini menetapkan fasilitas yang memadai. Yang kedelapan itu pemeliharaan catatan gitu, laporan yang memadai dalam seluruh kegiatan layanan dalam bimbingan konseling setiap individu. Adapun yang kesembilan yaitu pendidikan insentif bagi rekan kerja sejawat gitu. Yang ke-10 ada memanfaatkan sumber daya masyarakat dan referral, dan terakhir yaitu yang ke-11 menyusun alokasi dan biaya kegiatan bimbingan dan konseling. Dalam mencermati proses perencanaan program BK ini tersebut di atas yang saya sudah bacakan tadi, yaitu maka dalam penyusunan BK ini ada beberapa aspek yang harus mendapatkan penekanan. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua itu adalah kebutuhan-kebutuhan dari siswa tersebut atau peserta didik, yang ketiga itu ada materi dan kegiatan layanan yang akan diberikan oleh guru BK, yang keempat ada kegiatan evaluasi dan sumber daya, yang kelima itu yaitu sarana dan prasarana yang akan dilaksanakan dalam program BK ini. Di poin selanjutnya ini ada jenis-jenis dalam program BK. Yang pertama ada program tahunan, yaitu program bimbingan konseling yang akan dilaksanakan secara penuh dalam kurun waktu 1 tahun pelajaran. Gitu. Dalam unit semester dan bulanan, program tahunan ini merupakan akumulasi, sinkronasi, dan rekapitulasi dari seluruh kegiatan BK selama 1 tahun ajaran untuk masing-masing kelas. Yang kedua ini ada program bulanan, yaitu program bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan secara penuh dalam satu kurun waktu 1 bulan dalam unit mingguan dan harian. Program bulanan ini merupakan akumulasi, sinkronasi, dan rekapitulasi dari seluruh kegiatan BK selama 1 bulan untuk kurun waktu yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan modifikasi sesuai dengan kebutuhan dari siswa tersebut.
Yang terakhir ini dalam jenis program BK ini ada program harian, yaitu merupakan program BK yang akan dilaksanakan secara penuh pada hari-hari dalam waktu 1 minggu, yang merupakan jabaran dari program mingguan kelas untuk kelas tertentu pada satu satuan pendidikan gitu. Program harian ini dicantumkan secara tertulis pada satuan layanan dan atau kegiatan pendukung dalam bimbingan konseling. Adapun jenis-jenis layanan BK dan contoh programnya ya ini seperti yang dikemukakan pada uraian terdahulu gitu kan. Adapun melalui jenis 10 layanan. Pertama layanan orientasi, yang kedua ada layanan informasi, ketiga ada layanan penempatan atau penyaluran, yang keempat ada layanan konten, yang kelima ada layanan bimbingan dan kelompok, dan keenam ada layanan konseling dan kelompok, yang ketujuh ada layanan konseling perorangan, dan 8 itu layanan mediasi, yang ke-9 layanan konsultasi, dan yang ke-10 adalah layanan advokasi. Saya akan menjelaskan tentang masing-masing layanan tersebut. Pertama ada layanan orientasi, yaitu dapat diibaratkan sebagai suatu pengalaman para siswa atau orang tua terhadap lingkungan, terutama lingkungan sekolah atau pihak lain yang baru dimasuki oleh siswa tersebut. Layanan orientasi ini adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Adapun hasil yang diharapkan dari layanan ini adalah siswa mendapatkan kemudahan dalam penyesuaian diri terutama pola kehidupan di lingkungan yang baru dimasukinya. Demikian juga orang tua siswa dengan memahami kondisi, situasi, dan tuntutan sekolah, anak-anak juga diharapkan akan memberikan dukungan serta diperlukannya bagi keberhasilan anaknya atau peserta didik tersebut. Yang kedua ada layanan informasi, yaitu layanan BK yang memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan, informasi jabatan, dan sebagainya gitu. Banyak, dan informasi tentang sesuatu ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa. Ada beberapa alasan utama mengapa pemberian informasi itu perlu diselenggarakan. Yang pertama itu membekali individu dengan berbagai pengetahuan yang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya. Yang kedua, itu memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya dengan kata lain, sebagai berdasarkan atas informasi yang diberikan itu individu. Diharapkan dapat membuat rencana-rencana dan keputusan tentang masa depannya, serta bertanggung jawab atas rencana dan keputusan yang akan dibuatnya itu. Yang ketiga itu merupakan layanan yang tinggi tingkatannya gitu. Lebih-lebih apabila diingat bahwa masa depan adalah abad informasi, maka siswa akan tertinggal dan akan kehilangan masa-masa yang akan datang jika kurang mendapatkan informasi yang mereka butuhkan saat ini. Yang ketiga ini adalah layanan penempatan atau penyaluran. Dalam layanan ini yaitu salah satu jenis layanan yang memungkinkan siswa memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, misalnya di dalam kelas atau kelompok belajar, jurusan program studi, bahkan program latihan dan lain-lain. Layanan ini memberi kemungkinan kepada siswa berada pada posisi dan pilihan yang tepat sesuai dengan potensi, bakat, dan minat siswa tersebut. Secara umum, materi layanan penempatan dan penyaluran ini dapat berupa yang pertama ada penempatan kelas, program studi jurusan, kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menunjang pengembangan sikap atau kebiasaan kemampuan dari siswa tersebut. Yang kedua, penempatan dan penyaluran dalam kelompok belajar dan organisasi dalam kesiswaan serta kegiatan sosial lainnya di sekolah.
Yang ketiga, membantu dalam kegiatan program khusus sesuai dalam kebutuhan siswa, baik pengajaran, perbaikan, maupun program pengayaan dan lain-lain. Bahkan juga seleksi masuk perguruan tinggi seperti itu. Yang keempat yaitu penempatan dan menyalurkan siswa pada kelompok yang membahas pilihan khusus dalam program studi sesuai dengan rencana karir, kelompok latihan sesuai dengan rencana karir dan kelompok latihan yang dapat keterampilan dan kegiatan ekstrakurikuler yang dimiliki siswa tersebut. Yang keempat ini adalah layanan pembelajaran atau konten. Layanan ini dalam BK ini memungkinkan siswa mengembangkan diri dengan sikap, kebiasaan belajar yang baik, dan juga menguasai materi. Materi yang dapat diangkat dalam layanan ini yaitu pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar, tentang kemampuan, memotivasi, sikap, dan kebiasaan belajar dalam siswa tersebut. Untuk menemukan masalah belajar siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan melalui tes belajar, tes kemampuan dasar, maaf ya, tenggorokannya sedikit gatal-gatal. Ya, lanjutkan. Untuk menemukan masalah belajar siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan melalui tes hasil belajar, tes kemampuan dasar, skala sikap dan kebiasaan belajar, dan tes diagnosis gitu. Sedangkan upaya membantu siswa yang mengalami masalah belajar dapat dilakukan melalui pengajaran dan perbaikan gitu, kegiatan mengayah, peningkatan motivasi belajar, dan pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif. Yang kelima ini adalah ya bimbingan dan kelompok. Itu merupakan salah satu jenis layanan BK ini yang memungkinkan jumlah peserta didik atau siswa secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh beberapa melalui dinamika memperoleh berbagai bahan gitu. Melalui pembahasan dalam bentuk kelompok dengan layanan ini para siswa yang terlibat dalam kegiatan dia akan diajak untuk bersama-sama membicarakan topik yang penting gitu. Diharapkan berguna bagi pengembangan siswa. Jadi dalam satu kelompok itu membahas satu topik seperti itu. Yang keenam yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok ini pada dasarnya adalah proses konseling yang diselenggarakan dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Masalah yang dibahas ini dalam konseling itu adalah masalah siswa atau pribadi siswa yang terlibat dalam kegiatan itu gitu. Setiap anggota kelompok dapat menampilkan masalah yang akan dirasakannya. Pembahasan masalah dan anggota kelompok dibicarakan oleh seluruh anggota kelompok. Mengenai pelaksanaan layanan ini sama seperti pelaksanaan bimbingan kelompok selanjutnya sebelumnya gitu, yaitu dengan melalui 4 tahap. Pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Perbedaan terletak pada permasalahan yang dibahas. Kalau pada bimbingan kelompok itu masalah yang dibahas adalah masalah umum yang dirasakan oleh anggota kelompok. Sedangkan pada konseling masalah yang konseling kelompok ini yaitu dikemukakan atau dibicarakan dan dibahas adalah masalah pribadi anggota kelompok yang terlibat dalam kegiatan tersebut gitu. Contohnya gini aja, kalau bimbingan kelompok itu membahas topik. Kalau konseling kelompok itu misalnya si A punya masalah ini
kehilangan duit, si B masalah keluarga gitu. Kalau konseling kelompok ini dua-duanya akan dibahas. Cuma siapa yang lebih penting yang akan dibahas terlebih dahulu. Yang ketujuh adalah layanan konseling perorangan, yaitu memungkinkan siswa atau klien mendapatkan layanan langsung tatap muka atau secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah pribadi yang dialami oleh siswa tersebut. Konseling perorangan ini merupakan upaya layanan yang paling utama gitu, yang dalam pengentasan masalah dalam klien ini. Ada beberapa teknik konseling yang perlu dikuasai oleh guru jika menginginkan proses konseling perorangan ini berjalan dengan sukses dan lancar gitu. Demikian juga ada beberapa tahap yang mestinya dilakukan melalui tahap pengantaran, penjelajahan masalah, penafsiran, dan juga intervensi sampai pengevaluasian gitu. Teknik konseling ini semestinya dipahami oleh dan dikuasai oleh guru BK. Yang kedelapan adalah layanan konsultasi, yaitu merupakan layanan yang dilaksanakan oleh konselor atau guru BK terhadap seorang pelanggan yang disebut konsulti, yang memungkinkan konsulti ini memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu atau dapat dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga. Yang ke-9 ini ada layanan konsultasi. Layanan mediasi. Layanan mediasi ini merupakan layanan konseling yang dilaksanakan guru BK atau konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling bertentangan gitu. Saling bermusuhan dan boleh juga mengarah dan berakhir gitu atau berkehendak saling menghancurkan. Dengan layanan mediasi ini, guru pembimbing berusaha mengantari atau sebagai pihak ketiga atau pihak penengah gitu, sebagai mediator di antara dua pihak yang berselisih. Layanan mediasi ini bertujuan agar tetap terjadi kondisi yang positif dan kondusif di antara pihak-pihak yang akan berselisih. Yang terakhir ada layanan advokasi. Salah satu fungsi bimbingan dan konseling adalah fungsi advokasi. Untuk itu, fungsi advokasi ini dalam BK ini diwujudkan melalui layanan advokasi dalam Kemendikbud nomor 81A. Disebutkan bahwa layanan advokasi ini adalah layanan BK yang membantu peserta didik untuk mendapatkan perlakuan yang salah atau sesuai dengan tuntutan gitu, karakter atau cerdas yang uji gitu, kembali ke hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan. Tujuan layanan ini yaitu untuk mengataskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya, karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang, sehingga kehidupan dan perkembangannya khususnya dalam bidang pendidikan ini menjadi tidak efisien atau tidak lancar, terganggu atau terhambat, atau bahkan terputus. Dengan layanan advokasi ini yang berhasil, klien akan kembali menikmati hak-haknya, yang dengan demikian klien berada kembali dalam posisi pengembangan dirinya tersebut. Ya, cukup. Terima kasih. Cukup sekian penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata atau ketidakjelasan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.